Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, majelis kajian tematik yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu-waktu dibukanya pintu langit ya. Jadi setiap sesuatu itu memiliki pintu ya. Di muka bumi ini banyak sekali pintu-pintu ya, jalan-jalan ya, yang bisa kita tempuh melalui ikhtiar. Tetapi kalau pintu-pintu langit itu memiliki jalan tersendiri ya. Sehingga ada waktu-waktu tertentu pintu-pintu langit itu terbuka ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, di bumi ini, kesulitan membuka pintu-pintu bumi, kita bisa mengetuk pintu-pintu langit supaya terbuka, sehingga doa-doa dan hajat kita serta amal kita diterima atau masuk melalui pintu-pintu langit tersebut ya. Nah, kapan ya pintu-pintu langit itu terbuka ya? Maka di dalam hadis itu dijelaskan ada beberapa waktu dan beberapa cara ya untuk membuka pintu-pintu langit ya. Karena tadi saya singgung bahwa tidak setiap saat ya pintu itu terbuka ya. Tetapi kita bisa membukanya setiap saat gitu. Melalui apa? Tentu melalui amalan-amalan ataupun kunci-kunci yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi supaya pintu langit itu terbuka, amalan yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Maqala abdun la ilaha illallah qata mukhlisan. Jadi tidaklah seorang membaca la ilaha illallah mukhlisan, dengan ikhlas. Jadi bukan sekedar membaca la ilaha illallah, tapi harus diiringi dengan keikhlasan, kemurnian. Illa futihat lahu abwabus sama, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi ini sifatnya personal ya, sifatnya bisa individu ya. Jadi setiap kali seseorang, makanya Nabi menyebutnya seseorang, setiap kali dia mengucapin la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, itu pintu langit seketika terbuka ya, terbuka. Makanya kalau kita ingin memi'rajkan amal kita atau doa-doa kita, bukalah pintu langit terlebih dahulu ya. Bacalah apa tadi? La ilaha illallah. Itu pintu langit terbuka.
Siapa saja ini ya kita semua, baik individu ya, kita mengucapkan sendiri atau bersama orang lain ya. Ketika waktu itu terucap la ilaha illallah, berarti pintu langit apa? Sedang terbuka ya. Sedang apa? Terbuka ya. Ya. Jadi betul-betul la ilaha illallahnya itu la ilaha illallah yang murni dan ikhlas tadi ya. Jadi mukhlisan itu artinya la ilaha illallah bukan hanya sekedar di lisan, di mulut saja, tapi la ilaha illallah juga diikrarkan di dalam hati. Jadi tidak ada yang disembah yang hak ya disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan dia tidak melakukan dosa besar, majtanaba al-kabair hatta tufziya ilal arsh majtanaba al-kabair. Nah, syarat yang kedua yang mengucapkannya tadi itu juga harus punya komitmen diri untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar itu yang disebut Nabi ya seperti dosa syirik, dosa durhaka sama orang tua, dosa mencuri, membunuh, berzina ya. Itu induk-induk dosa besar. Selama dia menjauhi itu, maka dia punya kunci langit ya untuk membuka pintu langit ya. Jadi makanya perbanyak kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Artinya banyak zikir itu ya. Jadi kalau orang banyak zikir ya, mengucapkan la ilaha illallah, itu pintu langit terbuka seketika itu ya. Kapan saja ya, berarti kalau dia mengucapkan mau pagi, mau petang, mau siang, suatu saat ya, dan setiap saat. Selama dia mengucapkan itu, ya pintu langit terbuka ya. Perbanyak doa, perbanyak amal, la ilaha illallah. Ya, kalau toh dia mati, ya mati dalam keadaan husnul apa? Khatimah. Karena kalau akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, dia dakhalal apa? Jannah, dakhalal jannah ya. Ini yang pertama jamaah ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci langit ya. Tidak hanya kunci langit ya, kunci surga juga la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah ya. Jadi kalau ingin membuka pintu langit ya, pintu surga, passwordnya itu la ilaha illallah ya. Dan la ilaha illallah itu adalah puncak ya dari keimanan ya. Makanya iman itu kan cabangnya ada 70-an lebih ya. Yang paling rendah itu imatatul adzani thariq ya. Jadi paling rendah itu menyingkirkan gangguan di jalan ya. Menyingkirkan duri, menyingkirkan pecahan kaca, menyingkirkan segala hal yang itu mengganggu jalan. Tidak parkir sembarangan ya, tidak menghalangi orang lewat ya, itu iman, tapi paling rendah. Yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi puncak dari semua cabang-cabang iman itu tetap pada kalimat apa? La ilaha illallah ya. Ini yang pertama ya. Jadi untuk membuka pintu langit itu bukalah dengan ucapan la ilaha illallah ya. Ucapan la ilaha illallah. Nah yang kedua jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua termasuk kunci untuk membuka pintu langit ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qail kalimah kada wa kada. Jadi Nabi mendengar ada sahabat mengucapkan zikir Allahu akbar kabira walhamdulillahi
katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mengucapkan itu, mengucapkan takbir ya Allahu akbar kabira, kemudian mengucapkan tahmid walhamdulillahi katsira, kemudian mengucapkan wa subhanallahi bukratan wa asila. Tasbih berarti takbir, tahmid, dan apa tadi? Tasbih. Maka Nabi bertanya, tadi siapa itu yang mengucapkan zikir kayak tadi itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Manil qail? Siapa yang mengucapkan tadi? Siapa yang zikir tadi? Qala rajulun minal qaum. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah tadi yang zikir seperti itu, yang mengucapkan Allahu akbar kabira ya walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ajabtu laha. Nabi diberi wahyu oleh Allah, dikasih tahu bahwa pintu langit terbuka. Aku heran tadi, seketika kamu tadi mengucapkan zikir tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, futihat laha abwabus sama. Jadi aku lihat ya, tentu kalau Nabi melihat sesuatu yang gaib itu atas izin siapa? Allah ya. Tidak serta-merta mengetahui yang gaib, tidak, itu atas izin Allah, atas wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu pintu-pintu langit apa? Terbuka. Nah ini ringan ya jamaah ya. Jadi password untuk membuka pintu langit tadi tahlil, bacaan apa tadi? La ilaha illallah. Kemudian setelahnya tadi hadis yang lain tadi apa? Takbir Allahu akbar kabira, terus walhamdulillahi katsira, terus subhanallahi bukratan wa asila. Jadi intinya tahlil, takbir, tahmid, dan tasbih, ya kan? 4T ya. Apa tadi? Tahlil, la ilaha illallah, kemudian takbir dulu, Allahu akbar kabira, terus tahlilnya pertama, la ilaha illallah tadi, terus takbir, Allahu akbar kabira, terus tahmid, walhamdulillahi katsira, terus tasbih, subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Jadi kalau kita membaca tahlil, takbir, tahmid, tasbih, seketika itu ya, pintu langit apa? Terbuka. Sampai Nabi ajib, kaget aku, kagum, dahsyat itu. Ya, Nabi melihat karena diberikan wahyu oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa melihat yang gaib. Kalau Nabi punya wahyu, kita nggak punya wahyu. Cuman kewahyuan Nabi tadi itu diinformasikan kepada kita. Ya terbuka itu pintu langit. Ya. Jadi pintu langit itu ya kapan saja bisa dibuka gitu. Dan apakah pintu langit itu tertutup asalnya? Iya, hukum asalnya. Ketika Nabi mau naik Isra Mi'raj tadi minta izin untuk dibukakan. Artinya itu tertutup asalnya. Cuman kalau kita ingin membuka, cukup dibaca tadi tahlil, takbir, ya kan? Tahmid dan tasbih. Jadi membaca zikir seperti itu secara otomatis ya, secara seketika itu pintu-pintu langit terbuka ya, pintu-pintu langit apa? Terbuka ya. Mudah ya membuka pintu langit ya. Jadi hanya cukup dengan mengucapkan tadi zikir. Makanya kata Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fama taraktuhunna, maka aku tidak meninggalkannya. Jadi aku tidak meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Jadi bersabda seperti tadi bahwa pintu langit itu terbuka dengan membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sejak aku mendengar Rasulullah mengatakan tadi, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini. Artinya diamalkan terus sampai mati gitu, seumur hidup. Makanya jamaah ya, jadi sahabat Ibnu Umar ya, anaknya Umar, itu adalah sahabat Nabi yang paling ya plek ya, dan paling istiqomah ya, paling responsif untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mencontoh, meniru, dan mendengar. Setelah mendengar itu diamalkan gitu. Aku nggak pernah meninggalkan sedikit pun ya. Setelah aku mendengar tadi sabda Nabi tentang fadilah membaca takbir, tahmid, tasbih tadi, bahwa pintu langit terbuka, aku tidak pernah sepi, tidak pernah meninggalkan zikir tadi ya, sepanjang hayat. Artinya dibaca terus itu, dibaca terus ya. Jadi dibaca terus untuk zikir seperti itu. Jadi pintu-pintu langit terbuka ya. Makanya fadilah zikir itu akan terpenuhi ya segala hajatnya ya. Kalau ahli zikir itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir itu pintu langit terbuka tadi ya. Demikian juga zikir, ketika zikir berarti setan di dalam hati manusia atau di dalam was-was ya, dalam merusak manusia itu setannya mengecil atau tidak berdaya gitu. Karena kalau orang zikir itu punya proteksi, punya benteng diri ya, makanya jangan pernah lepas mulut, hatinya, dan perbuatannya untuk zikir tadi ya. La ilaha illallah ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya. Ada satu kisah ya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ya, salah seorang ulama hadis ya, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kisah beliau dicatat dalam sejarah tentang masalah ahli zikir ya, bahwa orang yang ahli zikir itu dekat dengan Allah dan dipenuhi semua hajatnya oleh Allah. Suatu ketika Imam Ahmad itu udah di akhir usia, udah tua gitu ya, kepengin ke kota gitu, ibaratnya kepengin ke masjid di Baghdad itu, di kota ya. Sehingga beliau nggak tahu juga kenapa kok kangen, kepengin gitu ya mendatangi masjid tadi di Baghdad itu. Padahal sebenarnya dia udah tua, harusnya istirahat aja di rumah gitu, atau di masjid terdekat gitu. Nah sampai di masjid itu dia kemalaman. Nah karena kemalaman, niatnya Imam Ahmad hanya kepengin sholat aja di masjid itu ya, atau menginap di dalam masjid itu. Kata si perbuatnya, masjid mau ditutup katanya, masjid mau ditutup. Saya mau istirahat atau saya mau sholat? Nggak bisa, mau tak tutup nih masjid. Akhirnya ditarik sama merbuatnya, suruh keluar Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ulama Baghdad, semua orang tahu Imam Ahmad ahli hadis. Cuman tidak semua orang tahu wajah Imam Ahmad, karena zaman itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada internet, belum ada HP ya. Kalau sekedar nama, semua orang tahu Imam Ahmad, ulama besar ya. Sehingga Imam Ahmad ditarik gitu, tarik sampai di depan masjid itu ditunjukkan ada sebuah ruko kalau bahasa kita sekarang ya, atau tempat lah. Situ kamu kalau kamu mau nginep di situ aja ya, nebeng di situ. Padahal dia nggak tahu kalau yang diseret tadi itu Imam Ahmad gitu.
Nah, sampai di depan penjual roti itu Imam Ahmad kaget lihat seorang penjual roti yang mulutnya ketika dia sedang mengadoni roti, kemudian ketika dia melayani pembeli, transaksi jual beli itu mulutnya komat kamit terus gitu. Pak, mulutnya itu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Jadi pokoknya baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca takbir, pokoknya nggak sepi mulut ini komat kamit untuk apa tadi? Baca apa? Zikir. Hebat itu. Biasanya kalau orang kerja itu kan nggak sempat ya. Kalau orang kerja kan kerja aja kan, apalagi jualan roti, apalagi kalau pelanggan banyak gitu kan. Ya biasanya orang nggak ingat itu. Ini kok masih komat kamit, mulutnya masih ingat zikir itu. Akhirnya Imam Ahmad masuk mendekati tadi. Ya, permisi, Bapak, sejak kapan Bapak komat kamit zikir mulutnya seperti ini? Kata si tukang roti itu, sudah 30 tahun teh. Sudah berapa tadi? 30 tahun. Subhanallah, Bapak udah berapa tahun ini zikir itu? Ya, baru dengar Ustaz. Ya udah, kalau baru dengar dimulai sekarang ya. Saya udah 30 tahun seperti ini katanya. Profesi jadi tukang roti 30 tahun ini ya seperti itu. Sambil apa tadi? Mulutnya apa? Qomat kamit zikir ya. Qomat kamit zikir, baca tasbih, tahlil, takbir ya. Ya, tahlil ya, tasbih tadi dan seterusnya. Pokoknya zikir mulutnya itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, terus selama 30 tahun itu apa yang Bapak dapatkan? Ya semua sudah saya dapati. Semua hajat, semua keinginan sudah tercapai, sudah dikabulkan oleh Allah. Ya karena tadi jamaah ya, orang zikir itu kan keinginannya itu melangit gitu ya. Artinya hajat-hajatnya udah tersampaikan ke langit gitu. Pintu langit kan terbuka tadi. Nah, semua hajat sudah terpenuhi katanya, kecuali satu katanya. Kecuali apa? Kecuali satu katanya. Terus satu itu apa Pak katanya? Yang belum terpenuhi keinginan Bapak, hajat Bapak. Iya, satu saja yang masih saya tunggu belum terpenuhi, belum dikabulkan oleh Allah doa saya. Yaitu doa saya kepengen ketemu Imam Ahmad katanya. Kepengen ketemu apa? Imam Ahmad. Jadi Bapak ini nggak ngerti kalau di depannya itu Imam Ahmad yang diseret sampai di depannya langsung gitu. Bapak kepengen ketemu Imam Ahmad katanya. Iya, saya 30 tahun nunggu sampai sekarang belum ketemu katanya. Loh, Bapak nggak ngelihat saya Imam Ahmad Pak katanya. Loh, Anda Imam Ahmad katanya. Jadi akhirnya ketemu Imam Ahmad gitu. Bayangkan jamaah ya, Imam Ahmad yang sudah tua, hatinya digerakkan oleh Allah untuk mendatangi, dan mendatanginya itu nggak sengaja loh, gara-gara tadi diseret sama perbot itu. Jadi yang harusnya datang ke Imam Ahmad kan siapa jamaah? Tukang roti. Malah Imam Ahmad yang sudah tua datangi siapa? Tukang roti. Gara-gara tadi ditarik dengan doa si tukang roti itu. Karena sebabnya apa tadi? Ahli apa? Zikir. Makanya penting nih zikir itu. Kadang usaha-usaha bumi ya, usaha-usaha bumi itu ya terbatas dengan kemampuan ikhtiar ya. Pikiran kita, tenaga kita, harta kita, usaha kita itu ikhtiar lah. Itu terbatas ya Pak. Ya. Terbatas ya. Jadi terbatas ya. Dan terkadang ya, yang namanya usaha-usaha bumi ini kan ya, kadang mentok ya, tertutup jalannya. Maka kekurangan itu harus ditutup dengan usaha langit gitu. Dengan zikir tadi, dengan doa untuk membuka pintu langit. Nah, itu kita artinya minta pertolongan Allah. Jadi zikir
la ilaha illallah tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inilah kunci ya untuk membuka pintu-pintu apa? Langit. Makanya kata Ibnu Umar, saya nggak pernah ninggalin sedikit pun nih zikir kayak ini. Artinya mulai hari ini kita mendengar hadis ini, diusahakan tiap hari baca ini ya. Baca la ilaha illallah, baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira artinya Allah Maha besar ya. Kabira ya. Jadi Maha besar, Maha agung ya. Kebesaran Allah itu tidak ada tandingannya. Nah, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang apa? Yang banyak. Wa subhanallah bukratan wa asila, dan Maha suci Allah pagi dan petang. Artinya mensucikan Allah pagi dan petang, setiap saat dan waktunya. Dengan zikir ini pintu langit apa? Terbuka ya. Kemudian yang berikutnya jamaah ya, zikir yang juga bisa membuka pintu langit ya. Ada salah satu sahabat juga, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian ada orang membaca alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Itu yang dibaca itu. Falamma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alladhi qala hadha? Siapa tadi yang membaca doa ini? Qala ar-rajul ana, aku ya Rasulullah. Wa ma aradtu ila al-khair, dan aku tidak menghendaki baca tadi kecuali kebaikan. Faqala laqad futihat laha abwabus sama. Jadi sungguh aku diwahyukan bahwa pintu-pintu langit apa? Terbuka ya. Jadi intinya membaca hamdalah itu pintu langit terbuka jemaah. Dengan redaksinya berbeda-beda tadi, bisa alhamdulillahi katsira tadi, atau ditambah alhamdulillahi hamdan katsira ya, thayyiban mubarakan fi. Yang intinya adalah membaca hamdalah ya. Itu pintu langit terbuka ya. Makanya kalau orang sering mengucapkan hamdalah, ya berarti dia bahagia kan, bersyukur kan ya. Karena hamdalah ini adalah tanda syukur, ujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai kalau kita bermajelis ya, tidak mengiringi dengan basmalah ataupun hamdalah ataupun salawat salam ya kan, artinya tidak ada unsur zikir di situ, maka kecuali ketika dia berdiri itu bau bangkai. Ketika dia berdiri bau apa? Bangkai, bahkan lebih busuk dari bangkai. Dan besok pada hari kiamat dia menyesal walaupun dia masuk surga ya. Itu kalau kita duduk seperti ini ya, atau duduk di dalam rapat misalkan, atau dalam satu majelis apapun, kalau di dalamnya tidak ada zikir, ya nggak ada basmalah, nggak ada hamdalah, nggak ada sholawat salam, itu tidaklah dia berdiri kecuali bau apa? Busuk ya, bau busuk bangkai itu. Itu malaikat itu ya nggak tahan itu baunya ya. Karena malaikat mencium dan mengetahui tadi, dan menjauhi. Kalau manusia bau itu dijauhi ya kan. Dan penyesalan besok hari kiamat, karena tadi duduknya itu tidak ada zikirnya ya. Makanya tadi diselingi dengan dibuka dengan basmalah, hamdalah. Itu penting jamaah ya, kalau kita bermajelis ya, duduk dimanapun kita berada ya. Karena itu selain untuk membuka pintu-pintu langit ya, itu juga sebagai penghias ya majelis ya. Penghias apa?
majelis. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Intinya sih 1, 2, 3 tadi itu zikir intinya ya. Intinya 1 tadi itu. Ketika seseorang apa tadi? Zikir, entah baca hamdalah, tasbih, tahmid, tahlil ya. Entah dibaca salah satu atau dibaca semuanya, itu pintu langit terbuka. Ya, 1, 2, 3 tadi itu hadis tentang bahwa zikir itu membuka pintu apa? Langit. Nah, yang berikutnya adalah ketika seseorang terzalimi ya, ketika seseorang apa? Terzalimi. Jadi kalau seseorang dizalimi itu pintu langit terbuka. Kalau dia doa, doanya apa? Mustajab. Makanya doa-doa orang yang terzalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Dia berdoa itu didengar gitu. Pintu langit terbuka. Walaupun orangnya itu orang biasa-biasa aja, nggak terlalu soleh orangnya ya. Atau bahkan itu ya, orang yang terzalimi itu bahkan bukan orang beriman sekalipun ya. Kalau dia terzalimi, dia punya senjata. Makanya doa orang yang terzalimi itu apa? Mustajab ya. Jelas ya? Idza da'auta Allah wa anta mazlum ya. Jadi kalau kamu doa dan dalam keadaan terzalimi, maka kata Nabi, wa da'watul mazlum yarfa'u Allah fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama' wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannak walau ba'da hin. Dan doa orang yang terzalimi kata Nabi itu diangkat doanya itu sampai pintu langit dibuka ya, didengar oleh Allah, dan Allah mengatakan aku akan tolong kamu, demi keagunganku aku tolong kamu, aku ijabahkan doamu walau ba'da hin, walaupun pertolongan itu datang pada suatu waktu gitu. Tetapi doa orang terzalimi itu pasti apa? Mustajab. Pasti mustajab. Siapapun itu ya. Makanya hati-hati kata Nabi itu wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu doa orang yang terzalimi. Ya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada tadi penghalang antara dirinya dan Allah itu hijab, enggak ada hijab, enggak ada penghalang. Doa orang terzalimi itu ampuh, mustajab. Ya, makbul doanya itu. Ya. Jadi makbul jamaah, hati-hati ya, doa orang terzalim itu makbul ya. Ana pernah dapat kisah ya dari para masyayikh di Saudi itu. Ada kisah orang apa? Dulunya itu developer gitu ya. Apa namanya? Orang bikin apalah, pengembang gitulah. Developer gitu ya. Pengembang bangunan ya, bangun ini bangun itu ya. Nah suatu saat itu ya biasa yang namanya developer itu pasti berhadapan dengan tanah kan gitu ya, gusur ini gusur itu ya. Nah suatu saat dia menggusur ya satu rumah dan tanahnya melalui pengadilan ya, secara apa namanya tidak benar gitu. Artinya dia pakai orang ya, kalau sekarang pakai lawyer gitu ya, dengan berbagai macam data dan seterusnya, dia gusur ya, dan menanglah, wong dia punya kekuasaan misalkan, atau punya itu tadi, punya lawyer, punya celah gitu, digusur akhirnya itu rumah dan bangunan digusur ya. Nah orang yang tergusur tadi kan terzalimi, padahal itu memang milik dia gitu. Nah ketika digusur, dia itu
Berdoa ini orang nih yang punya tanah, punya bangunan itu berdoa. Ya Allah, jangan matikan si fulan ini sampai engkau rusak seluruh anggota badannya. Ngeri doanya. Tapi jangan ditiru ya yang ini ya. Doa seperti itu bahaya. Betul jamaah. Si developer tadi itu yang mengembangkan bangunan dan menggusur tadi sakit itu. Sakit, sudah ditangani secara medis itu. Akhirnya dokternya angkat tangan. Ini orang udah dioperasi ini, pindah lagi penyakitnya ke sini sampai habis semua gitu. Dioperasi jantungnya ganti ke parunya, ganti ke sini ginjal. Jadi rusak semua itu organ tubuhnya. Sampai dokternya itu heran, tanya sama anaknya itu, "Ini bapakmu dulu profesinya apa?" katanya. Developer. Pernah punya dosa nggak bapakmu? Maksudnya punya masalah nggak dengan orang? Oh iya, ada dulu. Jadi coba kamu datangin itu si orang yang bermasalah sama bapakmu itu. Akhirnya betul didatengin jemaah, didatangi baik-baik, akhirnya ditanya masalahnya, akhirnya terbongkar. Ya betul, aku memang dulu doain bapakmu itu supaya organ tubuhnya rusak semua. Waduh, akhirnya betul. Jadi dia minta maaf ya, anak-anaknya, keluarganya minta maaf ya, dan ingin berusaha untuk mengembalikan. Tak lama kemudian bapaknya mati ya karena kezaliman. Kezaliman itu mustajab doanya jemaah ya. Jadi apa ya, hal-hal yang kayak gitu itu sering terjadi lah di kita ini juga. Banyaklah kita menyaksikan, melihat seorang polisi yang zalim ya, atau hakim yang zalim, atau ulah orang yang zalim itu. Lihat aja nanti ending dari akhir hayatnya atau dari perjalanan hidupnya itu pasti ada yang nggak beres ya. Karena dia dibalas secara instan oleh Allah di dunia, nggak di akhirat. Di akhirat iya otomatis, maksudnya disegerakan, disegerakan. Karena ini masalah kezaliman ya, masalah kezaliman ya. Jadi oleh karena itu ini hati-hati juga. Jadi kalau dolim itu, walaupun dolimnya dimenangkan, itu pasti dia suatu saat kena balasan itu, kena balasan ya, kena balasan ya. Jadi tadi doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab ya, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berbuat zalim ya, jangan berbuat zalim ya. Ada kasus yang enggak lama juga ya, yang terjadi beberapa waktu lalu ya, di Bogor juga sih. Jadi teman-teman di BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, itu dulu dapat tanah wakaf dan teman-teman itu bangun masjidnya dari donatur. Hanya saja kelemahannya tanah wakaf itu masih belum dipecah sertifikatnya gitu. Ya pikiran teman-teman itu kan ya apa ya, yang penting udah diwakafin, udah diikrarin kan gitu, cukup kan. Kadang ngurus mecahkan sertifikat kan butuh waktu lama itu Pak ya, butuh waktu lama mecahin sertifikat itu loh. Saya punya pesantren depan IPB itu Pak, di depan IPB pas itu kan ada jalan apa namanya, jalan baru itu ya, itu jalan pesantren saya itu 300 meter asalnya. Itu mecahinnya sertifikatnya itu 15 tahun Pak, lebih itu nggak pecah-pecah. Padahal tak lihat di sertifikatnya, tinggal nyoret aja Pak, susah amat gitu. Saya sampai bilang kepada yang mewakafkan, biar saya aja nyoret aja lah. Oh nggak bisa Pak Ustadz, loh nggak bisa ya, baik itu aja 15 tahun lebih itu mecahin sertifikat Pak. Ya sertifikatnya itu aja, cuman harus dipecah di BPN atau apa itu ya. Ya itu, makanya teman-teman itu ketika dapat tanah wakaf itu nggak lama ngurusnya, nggak diurus ya, sampai yang pewakafnya meninggal dunia.
Nah anaknya itu kan studi di Jerman pulang atau apa gitu ya, bapaknya udah meninggal, akhirnya warisan bapaknya itu mau dijual tanahnya tadi. Nah kata si pembelinya, saya nggak mau, ada masjidnya masa mau jual gitu kan. Ya udah nanti masjidnya saya gusur katanya. Itu masih sertifikat atas nama bapak gitu kan. Betul. Akhirnya dia ke pengadilan, ya menang otomatis, teman-teman nggak punya apa, nggak punya bukti apa, nggak megang sertifikatnya. Akhirnya kalah di pengadilan jemaah. Karena kalah, akhirnya ya otomatis masjid diapakan? Digusur, dirobohin itu di Bogor ini nggak jauh-jauh, dirobohin. Karena kemarin yang teman-teman yang bagian membangun dan menerima wakafnya datang ke kantor itu, cerita itu, ya dia kan gak enak juga sama donatur yang bangunin apa masjidnya kan, mau dirobohin. Gantinya gimana ya Pak Ustadz ya? Udah gampang, nanti diganti yang di sana aja gitu. Kebetulan saya dan teman-teman lagi bangun masjid di Ciambe, ya udah diganti aja di sini. Itu yang unik. Siapa yang ngerobohin itu jamaah? Ini bukan sinetron, ini kisah nyata. Itu ketusuk matanya besi itu, ya, ngerobohin masjid itu. Dan sampai nggak lama kemudian itu mati itu si anaknya itu yang jual apa tanah wakaf bapaknya itu. Aduh kualat nih bocah. Jadi masjid sudah jadi dirobohin sama dia gitu ya, dengan tangan apa tadi, kekuasaan. Ya memang secara hukum yang menang itu siapa jamaah? Yang megang apa? Sertifikat otomatis. Dengan dalil apapun kan kita nggak kuat ya, karena cuma hanya sekedar lisan ya. Kalau lisan itu kan nggak kuat. Nah di kita ini kalau udah di pengadilan kan semua bukti. Nah, ternyata ya udahlah. Nah ini kan dolim. Ya kita terdolimi dalam arti itu. Ya teman-teman juga nggak mendoakan mudah-mudahan matanya ketusuk besi, nggak juga sih. Nggak ada yang doain seperti itu. Tapi ya Allah sendiri yang balas itu. Ya. Jadi hati-hati betul ya kezaliman itu. Apalagi masalah tanah itu ya. Dalam hadis itu kan orang menyerobot sejengkal tanah itu nanti dijepit 7 bumi. Orang yang apa tadi? Menyerobot apa? Sejengkal tanah jemaah. Tanah orang diserobot. Itu nanti dia dijepit berapa? 7 bumi. Hati-hati ya, jangan nyerobot tanah orang, ngambil tanah orang, ya hati-hati betul itu. Ya, banyak orang bisa nyerobot ya, tanah orang diserobot ya, atau jalan orang diserobot, banyak itu, hati-hati itu ya, zalim ya. Kemudian yang berikutnya pintu langit dibuka ya ketika keluar nyawa ya. Ketika orang lagi sakaratul maut ya, nyawanya keluar dari jasadnya, dan itu nyawa orang mukmin. Nyawa siapa? Orang mukmin. Jadi innal mu'min idza kana fi iqbali minal akhirah wa inqita' minad dunya tanazzalat ilaihi al malaika kana ala wujuhihim asy-syams. Jadi orang mukmin itu jamaah ya, kalau mau meninggal dunia ya, sakaratul maut ya, itu pintu langit terbuka ya. Malaikat turun ya. Wajah-wajah malaikat tuh kayak matahari ya. Jadi mereka para malaikat sibuk. Makanya dalam surat Fussilat itu kan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kalau orang itu beriman dan istiqomah jaga iman sampai mati, itu malaikat turun jamaah, bondong-bondong turun, berbondong-bondong dia datengin si fulan itu. Nah otomatis pintu-pintu langit terbuka itu.
Jadi wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan pintu langit, dibuka ya, gerbangnya dibuka itu. Nah, malaikat udah berbaris-baris menyambut ya. Jadi malaikat itu baris-baris ya. Kalau kita melihat ada pejabat ya, presiden lewat kan disambut itu ya, berbaris-baris. Ya, itu kalah dengan sambutan malaikat di langit untuk ruh orang mukmin. Dibuka itu pintu langit ya. Jadi malaikat menyambut dan mencium bau harum ya, roh yang naik ke langit tadi. Makanya jangan heran kadang roh yang dicabut, yang harum tadi itu terkadang berpengaruh kepada jasad. Kemarin kita lihat, saksikan di media, salah seorang relawan kita di Gaza ya kan, itu biasanya beliau kalau menangani jenazah-jenazah syuhada itu kan, beliau nggak menyentuh secara langsung. Nah ini kemudian beliau sentuh itu wajahnya dan ditunjukkan. Setelah disentuh itu baunya wangi sekali. Kadang harumnya roh yang keluar dari jasad seorang mukmin itu berpengaruh kepada jasadnya. Berbeda dengan satu media yang disorot ketika tentara Yahudi Zionis itu membuka mobil mayat itu ya, dibuka itu yang udah di es, udah didinginkan itu mayatnya, bangkai orang-orang Yahudi itu ya, itu baunya busuk sekali sampai batuk-batuk kan, itu lihat kan di media sosial kan ya, karena busuk ya, rohnya orang Yahudi itu busuk betul, berpengaruh pada busuk jasadnya, dan tidak akan dibukakan pintu langit. Makanya jasad dan roh selain busuk di dunia baunya tadi, itu nanti busuk juga di langit. Bau apa nih ya, dan tidak dibuka itu pintu langit. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang macam itu, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan seterusnya, itu kan tidak dibuka pintu langit. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi tidak mungkin masuk, tidak mungkin terbuka pintu langit itu sampai ada onta ya masuk ke lubang jarum. Ada nggak kira-kira onta masuk lubang jarum? Nggak mungkin kan? Alias mustahil gitu. Pintu langit terbuka untuk siapa? Orang-orang Yahudi tadi, atau orang-orang musyrik, atau orang-orang kafir. Makanya roh orang-orang kafir itu kan ya lafi sijin ya, di sijin. Sijin itu artinya tempat yang sumpek sempit, dicemes lagi dia ke bawah ya, tidak bisa naik ke langit. Sijin itu di bawah 7 bumi ya, terjepit di sana. Jadi di sini kita melihat ya dari hadis dan Quran tadi bahwa pintu langit itu terbuka dan ada kunci yang membukanya tadi, dan juga tertutup. Terbuka untuk siapa? Nah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kita jelaskan tadi. Dan tertutup untuk siapa? Ya tertutup tadi untuk orang-orang yang kufur selama di dunia ini, syirik selama di dunia ini ya, durhaka kepada Allah selama di dunia ini, tertutup tuh pintu langit. Makanya orang-orang kafir itu jamaah amalnya itu nggak melangit gitu, karena pintu langit ditutup untuknya gitu, hidup dan matinya ya. Tapi pintu langit terbuka untuk orang mukmin, hidup dan apa? Matinya. Makanya ketika orang mukmin meninggal dunia tadi apa? Pintu langit apa? Terbuka. Jadi dibuka pintu langit ya. Jadi makanya jamaah ya, berarti kalau kita ini jadi ahli zikir tadi, itu setiap saat pintu langit terbuka untuk kita ya. Jadi bolak-balik ya, langit terbuka, doa
mi'raj ya, naik ke atas, dikabulkan ya, karena terbuka, tidak tertolak ya. Beda dengan orang-orang yang kafir, beda dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang Yahudi tadi itu ya, itu tertolak ya, tertutup bahkan ya. Nah, ada yang menggantung pintu langit ini, ada yang menggantung juga. Siapa jamaah? Orang yang mati dalam keadaan berhutang. Ini juga walaupun dia mukmin, walaupun dia mati syahid, ya, hutang itu bisa menggantung. Jadi ruh orang mukmin itu tergantung antara langit dan bumi, nggak bisa masuk gitu. Digantung dengan siapa tadi? Hutangnya, sampai hutangnya dibayar atau ditanggung gitu. Makanya Rasulullah SAW sendiri tidak mau menjadi imam sholat jenazah bagi orang yang punya apa? Hutang. Makanya Nabi itu kalau mau ngimami sholat jenazah itu tanya dulu, ini si fulan ini punya hutang atau enggak. Pernah Nabi ingin menyolatkan, sudah siap-siap sholat, tanya, bahwa fulan punya utang 2 dirham ya Rasulullah. Nabi mundur itu, ya, sallu ala sahibikum, kalau gitu kalian aja yang jadi imam, kalian yang mimpin sholat. Nabi gak mau jadi imam. Akhirnya maju sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, biarlah saya yang menanggung hutangnya. Akhirnya Nabi maju lagi ke depan dan menjadi imam. Makanya tadi utang itu ya, supaya tidak membelenggu bagi orang yang utang tadi, maka keluarganya atau sahabatnya yang ditinggalkan itu hendaklah menjadi apa? Penanggung jawab. Kan kadang banyak ya sekarang itu orang ninggalin utang karena punya cicilan rumah, punya cicilan motor, itu masuk jamaah. Mati dalam keadaan punya cicilan apa? Motor. Nah, itu nyawanya juga nyawanya juga menggantung ya. Ruhnya belum diterima langit. Sampai dibayarkan atau sampai apa tadi? Ada yang menanggung. Makanya tadi sahabat menanggung hutang. Akhirnya Nabi mau nyolatkan. Nah, suatu hari Nabi ketemu lagi kepada sahabat yang nanggung utangnya. Udah dibayar belum? Nah gitu. Ditanya oleh Nabi. Takut-takut si fulan yang menanggung hutang tadi apa? Lupa takutnya gitu. Maka Nabi tanya lagi gitu. Makanya jangan kita sesekali berhutang kalau nggak butuh betul ya, atau tidak punya apa namanya itu barang untuk nebus itu. Makanya Nabi jamaah memang hutang itu boleh ya, tapi jangan dijadikan budaya gitu. Nabi itu berani hutang kalau Nabi punya jaminan gitu. Bukan sekedar Nabi ngutang enggak. Nabi memang pernah ngutang, tapi Nabi punya apa? Jaminan untuk membayar. Makanya ketika Nabi wafat, itu baju besinya tergadai ya, di salah satu orang ya, sebagai imbalan dan tebusan untuk apa tadi? Utangnya Nabi Shallallahu Alaihi. Kalau punya jaminan kan berarti lunas. Iya lunas. Ada jaminannya, kayak gadai gitu ya. Makanya kalau punya utang dicatat ya. Ayat yang paling panjang di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu surat tentang apa? Hutang, tentang masalah apa? Hutang. Kalau hutang ingat pas ngutangnya, kalau udah diutangin apa? Suka lupa itu orang itu. Kadang udah mampu bayar, nanti aja lah, masih ada kebutuhan lain kan gitu tuh. Nah ini padahal mutlul ghani zulmun kata Nabi SAW. Orang yang mampu bayar utang kok ditunda-tunda itu zalim. Hati-hati ya kalau utang ya.
Jadi sekarang itu banyak lembaga-lembaga keuangan mempermudah untuk apa? Utang. Contohnya utang apa jamaah? Punya kartu apa? Kartu kredit kan gitu kan. Gampang kan ngutang, paling utang digital. Tinggal colok aja keluar apa? Duitnya kan gitu. Gampang kan. Sekarang utang itu. Makanya kalau apa yang nggak butuh betul janganlah. Lebih baik beli cash atau sabar dulu gitu. Kalau nggak terlalu penting itu. Ya, karena kalau udah ngutang itu apa ya? Malah ganggu pikiran ya. Kecuali kalau memang itu butuh betul ya, yang memang nggak dilarang sih utang sih, nggak dilarang, boleh, cuman harus komitmen untuk melunasi itu. Karena kalau udah komitmen insya Allah dibantu oleh Allah. Tapi kalau udah orang niat ngutang, niatnya kabur ya nggak akan mampu dia walaupun dia punya duit untuk membayarnya. Jelas ya jamaah ya. Jadi orang yang ngutang tadi nyawanya juga nggak dibuka, belum dibuka, bukan tidak dibuka, belum dibuka untuknya sampai utang itu dibayar atau ditanggung. Makanya apa ya, kalau punya utang kok sakit parah ya diwasiatkan aja gitu supaya dibayarkan ahli waris atau keluarganya. Atau kalau nggak ada wasiat ya minimal keluarga ngomong ke jamaah, ini bapak atau ibu atau saudara saya kalau ada utang mohon hubungi saya langsung itu ya, untuk diselesaikan. Untuk apa? Diselesaikan ya, supaya tidak nanggung utangnya. Dari jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya sedikit lagi ya. Sedikit lagi waktu terbuka ya. Sebenarnya banyak ini. Langit dibuka itu ketika matahari ya, ketika matahari itu zawal itu pas lingsir sedikit ya, geser sedikit ke barat. Itu memasuki waktu apa? Zuhur. Memasuki waktu apa? Zuhur. Jadi kalau pas matahari itu di atas kepala kita agak geser dikit ke barat itu ya, masuk waktu udah ada bayangan gitu. Waktu zuhur itu pintu langit terbuka jemaah. Ya. Makanya Nabi itu kalau qobliyah zuhur itu sampai 4 rakaat jemaah. 2 rakaat boleh ya. Tapi yang afdal adalah 4 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu. Nah, ketika Nabi ditanya, loh, ada apa gerangan ya Rasulullah? Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Itu waktu pintu-pintu langit diapakan? Dibuka. Wa uhibbu an yas'uda li fiha amalus salih. Aku senang pada waktu itu. Ya, tadi Nabi salat berapa rakaat tadi? 4 rakaat qobliyah zuhur ya. Supaya amalku naik ke atas, naik ke langit. Ya, naik ke langit. Ya. Jadi, nah itu Nabi suka menaikkan, memi'rajkan amal tadi itu ke langit itu. Salah satunya tadi itu dengan sholat 4 rakaat sebelum apa? Zuhur ya. Ya 2 rakaat cukup ya jamaah, tapi karena Nabi tadi itu memanfaatkan momentum ya, maka ditambah ya jadi 4 rakaat. Makanya zuhur itu qobliyahnya sunnahnya 4 rakaat ya. Dan ba'diyahnya juga 4 rakaat. Itu yang afdal ya. Walaupun 2 rakaat apa cukup ya. Boleh sih 2 rakaat, 4 rakaat juga boleh. Ya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara penuh ini disebutkan bulan Ramadan. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Jadi kalau bulan Ramadan full ya, itu pintu langit terbuka. Pintu langit apa? Terbuka, full. Ramadan full. Termasuk pintu surga, dan pintu neraka diapain? Ditutup ya. Jadi
itu beberapa waktu ya, di mana pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setiap hari Senin dan Kamis ya Ma ya. Tuftah wa abwabus sama kulla yaumil isnin wa khamis. Hari Senin Kamis itu dibuka full ya, karena itu hari-hari untuk melaporkan amal pekanan ya, pekanan. Ya. Itu hari-hari di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika juga azan, ketika apa? Azan. Azan itu juga sama. Ketika azan itu indan nida ya, ketika panggilan azan itu juga pintu-pintu langit apa? Dibuka. Wassafi sabilillah, dan orang sedang berbaris di jalan Allah, sedang baris sholat, sedang baris jihad. Ya. Pokoknya dia sedang berbaris di jalan Allah, itu pintu langit juga terbuka. Demikian juga ketika sepertiga malam ya, itu juga pintu-pintu langit terbuka ya. Jadi indah jawfil lail ya, sulusil lail al-baqi ya, itu pintu-pintu langit juga terbuka ya. Dan banyak yang lagi yang lain lah ya. Itu contoh-contoh ya, momentum atau waktu-waktu pintu langit dibuka ya. Oleh karena itu manfaatkan ya waktu-waktu 24 jam tadi, dan kita mencari waktu di mana pintu langit terbuka. Yang paling mudah tadi dan setiap saat dan waktu, yaitu dengan password baca apa tadi? Tahlil, takbir, tahmid dan tasbih ya. Pokoknya baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir ya. Entah dibaca salah satunya, dibaca semuanya, entah urut ataupun tidak bacanya ya. Itu paling mudah untuk membuka pintu apa? Langit ya. Jadi sekali lagi banyaklah baca tadi la ilaha illallah ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ya, baca itu. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Misalkan itu juga boleh ya. Jadi pokoknya yang penting itu redaksinya berbeda-beda, nggak ada masalah. Yang penting adalah apa? Membaca zikir tadi, tahmid. Tahmid itu banyak sekali redaksinya. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga boleh. Atau tadi alhamdulillah katsira, udah alhamdulillah katsira ta, itu juga boleh ya. Pokoknya kalau orang udah membaca alhamdulillah, yaitu pintu langit apa? Terbuka ya, terbuka. Makanya Nabi termasuk orang yang banyak membaca hamdalah saat senang, tidak hanya saat bersyukur senang saja. Saat Nabi kurang senang ya, Nabi lagi susah, itu juga membaca hamdalah ya. Makanya ketika Nabi ditanya bagaimana kabarmu ya Rasulullah, kalau Nabi lagi senang, itu Nabi mengatakan alhamdulillah ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan pujian kepada Allah tadi itu menjadi sempurna amal-amal saleh, kebaikan. Kalau Nabi lagi susah, Nabi juga manusia kan, kadang sedih, kadang susah. Ya, Nabi ditanya bagaimana kabarmu ya Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji atas segala apa? Keadaan. Jadi makanya orang mukmin itu bahagia terus sebenarnya sih. Alhamdulillah terus kan gitu ya. Punya duit alhamdulillah, punya utang juga alhamdulillah. Bedanya kalau punya duit alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Kalau enggak punya duit, lagi banyak utang, alhamdulillah ala kulli hal. Nah gitu jawabannya. Kan bahagia terus akhirnya kan orang mukmin itu. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan orang yang sering memuji Allah dalam keadaan senang dan sempit, itu nanti disiapkan di surga satu istana namanya Baitul Hamdi.
disiapkan istana namanya apa? Baitul Hamdi, rumah pujian atau istana pujian. Jadi ceritanya itu Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa seorang anak ya dari orang tuanya, kamu lihat gimana itu orang tuanya? Oh, dia memujimu ya Allah. Maka Allah katakan, bangunkan Baitul Hamdi di surga, bangunkan istana pujian di surga. Padahal dia dalam keadaan apa tadi? Lagi sedih kan ya, anaknya sedang apa? Dipanggil meninggal dunia, kan sedih orang tua, tapi dia tetap mengucapkan tidak hanya innalillah tapi juga hamdalah tadi. Ya. Ya, kita biasa lihat itu di Gaza itu ya. Bagaimana ketegaran orang tua melihat anak-anaknya syahid ya, itu luar biasa itu. Ya. Itu Baitul Hamdi, itu namanya Baitul apa? Hamdi ya. Jelas ya jamaah ya, ini sekedar pengantar, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain ya terkait dengan pintu-pintu langit dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ada pertanyaan? Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa pintu langit itu bisa terbuka dengan amalan zikir. Iya. Nah itu apakah perbukanya itu hanya untuk orang syarikat atau bisa umat? Kemudian yang kedua berkaitan dengan kisah Imam Ahmad tadi, apakah itu Kisah apa Pak? Imam Ahmad? Oh iya. Nah, itu bisa jadi apakah kesusahan seseorang itu bisa jadi kebaikan bagi orang lain? Seperti tadi Imam Ahmad tuh terpaksa harus diseret, ternyata kebaikan bagi iya betul Pak. Jadi yang pertama ketika kita mengucapkan tadi zikir ya, tahlil, tahmid, takbir, tasbih, itu terbuka Pak. Terbukanya untuk siapa? Untuk dia tadi yang ngucapin Pak. Untuk dia yang mengucapin tadi. Atau misalkan ada bareng-bareng mengucapkan, ya itu. Jadi sifatnya untuk dia, si orang itu, si fulan atau fulana atau si kaum itu tadi. Itu saja. Sifatnya personal untuk mereka ya, atau untuk kaum atau jamaah yang sedang melakukan itu. Yang lainnya tidak, yang lainnya tidur kok. Nah, enggak dapat. Nah, kemudian yang kedua tadi, terkadang memang betul tadi ya. Kadang musibah, makanya dalam ada satu kaidah, musibah seseorang itu terkadang jadi keberkahan bagi orang lain, Pak. Ya itu memang sunatullah. Ya, sunatullah. Ya memang Imam Ahmad tadi susah, udah tua diseret-seret lagi. Tapi itu berkah bagi si orang yang zikir tadi. Sama kayak misalkan kayak musim pandemi kemarin, itu musibah. Tapi juga keberkahan bagi orang yang bisnis. Alat-alat kesehatan itu berkah bagi dia. Bagi dia itu artinya keuntungannya secara duniawi banyak itu ya. Jadi setiap musibah itu ada hikmahnya, yaitu maksudnya salah satunya adalah musibah bagi seseorang, tapi terkadang nikmat bagi siapa? Orang lain. Contoh Pak, penggusuran jalan tol. Musibah kan itu. Iya, musibah, rumahnya digusur. Tapi terkadang malah jadi nikmat gitu. Digusur dapat kompensasi banyak ya. Nikmat. Berkah bagi tanah-tanah yang nggak laku Pak di mana. Daerah-daerah yang di daerah ini sekarang daerah Bojonggede itu, mau ada tol itu. Itu daerah waktu saya dulu ya. Dan Musinin yang mau buka pesantren di Bojong Pak, itu tanah per meter 90.000 Pak. Tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu lah ya, kita bangun pesantren yatim dua Pak di Bojong Pak. Itu alang-alang ya, ilalang itu setinggi manusia, lebih tinggi Pak dulu lewat situ. Sekarang mau ada jalan tol terus perumahan banyak, itu sekarang tanah 1 juta. Itu saat tanah dulu nggak laku, saya bilang, ini sekarang kok dijual 1 juta lebih sekarang. Ada berkah jalan tol itu Pak. Jadi ya satu sisi kena gusur, tapi kadang ya itulah sunatullah di dunia ini ya.
Atau terkadang nikmat musibah bagi orang lain juga. Ya, jalan tol lagi contohnya. Ya, punya rumah makan, depannya jalan layang, akhirnya nggak laku. Musibah itu kan bagi yang punya rumah makan. Ya, nggak jauh-jauh lah, itu musibah bagi misalkan apa itu mall yang samping jalan layang depan itu. Nggak laku, akhirnya kan ketutup itu, mati. Ya, itu contoh ya, banyaklah hal-hal yang di dalam dunia kita itu terkadang satu sisi musibah, tapi sisi lain adalah nikmat bagi siapa? Orang lain. Itulah realitas ya, dan dinamika ya kehidupan itu begitu. Makanya ada istilah gelap ya menuju terang, yaitu ya. Atau ada kadang terang menuju gelap. Kehidupan manusia itu kadang di atas di bawah ya, seperti itu ya. Ya. Makanya tidak selamanya orang musibah terus, enggak, nikmat terus juga tidak. Dunia kok tidak di surga. Dunia ini ya romantikanya begitu, enggak nikmat terus. Ya pasti suatu saat dapat ujian. Manusia yang enggak betul lurus terus ya juga enggak, ya terkadang ya melakukan kesalahan kan gitu kan. Hanya saja kesalahan segera dia insaf, segera dia taubat, kembali ke jalan yang lurus lagi kan gitu. Namanya manusia, kita banyak godaan di dunia ini. Setan hidup terus kok. Iblis nggak bosan menggoda manusia 24 jam, nggak pernah tidur. Sementara manusia apa? Tidur kan gitu. Jadi makanya tadi zikir dan kita punya kekuatan untuk membuka pintu langit itu yang paling penting jemaah. Buka pintu langit tadi. Nah, kata kuncinya sudah ada. Hanya sekedar mengucapin la ilaha illallah ya Allahu akbar. Ya, kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah kubrata wasila. Ini sebagai pintu untuk membuka ya, kunci untuk membuka pintu-pintu langit. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.